wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu materi mengenai konsep transmisi dan perubahan budaya belajar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yustika Fitri Handayani, NIM 2019143367, dan kedua teman saya yaitu Salsa Adilia Sahni, NIM 2019143364, dan Cindy Natalia, NIM 2019143370. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Cindy Natalia. Kepadanya dipersilakan. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Cindy Natalia akan menjelaskan tentang konsep budaya belajar. 1. Pentingnya budaya belajar. Kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan pengalaman lingkungannya serta menjadi kerangka landasan bagi menciptakan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Berdasarkan konsep tersebut, maka budaya belajar juga dipandang sebagai model pengetahuan manusia mengenai belajar yang digunakan oleh individu atau kelompok sosial yang menafsirkan benda, tindakan, dan emosi dalam lingkungannya. Budaya belajar juga dapat dipandang sebagai proses adaptasi manusia dengan lingkungannya, baik berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Baiklah, yang kedua adalah sifat-sifat budaya belajar. Masing-masing budaya atau budaya belajar memiliki ciri umum yang sama. A. Budaya belajar dimiliki bersama. Sifat budaya belajar yang melekat dalam kebudayaan diciptakan oleh kelompok manusia secara bersama. Karena terlahir dari potensi yang dimiliki manusia, maka budaya belajar kelompok itu merupakan suatu karya yang dimiliki bersama. B. Budaya belajar cenderung bertahan dan berubah. Karena dimiliki bersama, maka kebudayaan cenderung akan dipertahankan bersama. Kebudayaan yang dipertahankan itu mencirikan jenis kebudayaan yang tertutup dan bersifat statis. Namun, pada sisi yang lain, karena hasil kesepakatan untuk menciptakan dan dimiliki bersama, maka kebudayaan akan dirubah manakala terdapat kesepakatan untuk melakukannya secara bersama. Sifat berubah suatu kebudayaan mencerminkan kebudayaan yang terbuka dan bersifat dinamis. Umumnya budaya belajar cepat atau lambat mengalami perubahan selain pertahanan. Namun, harus dicatat adalah adanya yang membedakan pada level individu atau kelompok sosial dalam lamanya bertahan atau cepatnya berubah. C. Fungsi budaya belajar untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Kebudayaan diciptakan bersama dan dikembangkan bersama karena dipercayai akan berdaya guna untuk keperluan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara individu maupun kolektif. Ada beberapa syarat dasar yang harus dipenuhi oleh manusia dengan budaya belajarnya, yakni A. Syarat dasar alamiah. B. Syarat kejiwaan atau psikologis. C. Syarat dasar sosial. D. Budaya belajar diperoleh melalui proses budaya. Budaya belajar bukanlah suatu yang diturunkan secara genetik atau herediter, melainkan dihasilkan melalui proses belajar oleh individu atau kelompok sosial lingkungannya. Faktor yang menentukan dalam mempelajari budaya belajar adalah lewat komunikasi dengan simbol bahasa. Bagaimanapun sederhananya, suatu kebudayaan masyarakat, individu, atau kelompok sosial pendukungnya masih bisa berkomunikasi dengan bahasa ciptaannya. Semakin maju suatu budaya belajar, maka struktur komunikasi berbahasa memperlihatkan kompleksitasnya. Baiklah, yang ketiga adalah perwujudan budaya belajar. Wujud budaya belajar dalam kehidupan dapat dilihat pada dua kategori bentuk. Pertama, perwujudan budaya belajar yang bersifat abstrak, dan kedua, perwujudan budaya belajar yang bersifat konkret. Perwujudan budaya belajar yang bersifat abstrak adalah konsekuensi dari cara pandang budaya belajar sebagai sistem pengetahuan yang diyakini oleh individu atau kelompok sosial sebagai pedoman dalam belajar. Perwujudan budaya belajar yang diperlihatkan secara konkret berupa
A. Dalam perilaku belajar, B. Dalam ungkapan bahasa dan belajar, dan C. Hasil belajar berupa material. Perwujudan perilaku belajar individu atau kelompok belajar sosial dapat dilihat dari interaksi sosial, juga dari kondisi resmi dan tidak resmi. Perbedaan dalam kondisi mencerminkan adanya nilai, norma, dan aturan yang berbeda. Bahasa adalah salah satu perwujudan budaya belajar secara konkret pada individu atau kelompok sosial. Kekurangan dalam menggunakan bahasa sedikit banyak yang akan menghambat percepatan dalam merealisasikan dan mengembangkan budaya belajar. Penguasaan bahasa, ilmu pengetahuan dari berbagai bangsa lain memungkinkan atau memperkuat dan mengembangkan budaya belajar secara individu atau kelompok sosial. Hasil belajar berupa material menjadikan perwujudan konkret dalam sistem budaya belajar individu atau kelompok sosial. Dalam konsep keterampilan hidup, terkandung di dalamnya sejumlah kecakapan yang dihasilkan melalui proses pembelajaran yang berlangsung di lingkungannya atau suatu masyarakat. Kecakapan tersebut diantaranya A. Kecakapan dalam pengendalian diri, B. Kecakapan dalam kehidupan sosial, C. Kecakapan akademik, D. Kecakapan bidang kejuruan, dan D. Kecakapan bidang kejuruan. Perwujudan kecakapan dalam hasil belajar banyak berupa perbuatan benda atau yang lainnya, menunjukkan tingkat budaya belajar yang selama ini ditempuh dan menjadi perhatiannya. Baiklah, yang keempat adalah substansi budaya belajar. Substansi budaya belajar dapat dikategorikan dalam 3 bagian penting, yakni A. Sistem pengetahuan budaya belajar, B. Sistem nilai budaya belajar dan sistem etos budaya belajar, C. Pandangan hidup mengenai budaya belajar. Sistem budaya belajar yang dimiliki manusia merupakan hasil akumulasi perolehan pembelajaran sepanjang hidupnya pada lingkungannya, baik pada lingkungan sosial maupun alam, sebagai bentuk penyesuaian diri dengan kenyataan-kenyataan hidup. Ada 3 cara manusia mendapatkan pengetahuan belajar yang diperoleh dari penyesuaian diri dengan lingkungannya. A. Melalui serangkaian pengalaman hidupnya tentang kehidupan yang dirasakan, baik pengalaman dalam lingkungan alam ataupun sosial. B. Melalui berbagai pengajaran yang diperoleh baik melalui pembelajaran di rumah, masyarakat, ataupun pendidikan sekolah. C. Pengalaman juga diperoleh melalui petunjuk-petunjuk yang bersifat simbolik yang sering disebut sebagai komunikasi simbolik. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kepentingan nilai belajar adalah pengalaman yang orientasi budayanya di masa depan. Dalam perwujudan sehari-hari, kelompok masyarakat perkotaan juga berbeda-beda dalam penghargaan budaya belajarnya. Nilai budaya belajar juga akan berkaitan dengan jenis materi belajar apa yang dipandang penting oleh suatu masyarakat. Dalam setiap masyarakat, pandangan hidup diperlihatkan atas sikap terbuka atau tertutup. Terdapat kelompok masyarakat yang menerima budaya belajar yang hanya cocok untuk lingkungannya dan menolak yang tidak sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Baiklah, yang kelima adalah bidang materi budaya belajar. Mengingat budaya belajar yang berlangsung dalam kehidupan, maka yang menjadi bidang garapan atau materi pembelajaran adalah seluruh bidang kehidupan manusia. Para ahli budaya sepakat untuk menetapkan bidang-bidang kehidupan manusia yang senantiasa dibutuhkan dalam kehidupan di masyarakat, yakni A. Materi belajar sistem kepercayaan religi. Materi pembelajaran ini dalam masyarakat Indonesia menjadi materi yang berkedudukan penting. Kajian materi pembelajaran ini dapat dicermati melalui pembelajaran di lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal. 5 komponen yang dimasukkan dalam materi pembelajaran sistem kepercayaan dan religi yakni 1. Emosi keagamaan, 2. Sistem keyakinan, 3. Sistem ritus dan upacara keagamaan. 4. Pelaksanaan ritus yang digunakan. 5. Umat beragama. B.
Materi sistem organisasi sosial. Sebagai makhluk hidup, manusia senantiasa hidup secara berkelompok. Mereka memandang hidup berkelompok jauh lebih menguntungkan dibanding hidup menyendiri. Terdapat dua submateri yang disediakan bahan mengenai kehidupan sosial berikut organisasinya, yakni 1. Organisasi simbolik, yakni organisasi yang semata-mata terbentuk atas tingkah laku fisik dan bersifat otomatis. 2. Organisasi sosial yang berbentuk atas dasar komunikasi dengan menggunakan sistem lambang. Materi organisasi mempunyai dua aspek penting untuk diajarkan, yakni aspek fungsi dan aspek struktur. C. Materi belajar sistem mata pencarian hidup. Materi ini adalah materi yang paling mendapat tekanan dari masyarakat manapun. Setiap kelompok masyarakat memiliki sistem ekonomi yang bersumber dari lingkungannya. Dalam pengkajian perekonomian, setidaknya memerlukan 3 aspek, yakni A. Ekonomi sektor produksi, B. Ekonomi sektor distribusi, dan C. Ekonomi sektor konsumsi. Dalam kaitannya dengan materi pembelajaran bidang ekonomi perlu memperhatikan jenis mata pencaharian yang dijadikan bidang kehidupannya. Misalnya, pada kelompok masyarakat pedesaan lebih menekankan pada sektor produksi dan distribusi. D. Materi belajar sistem peralatan dan teknologi adalah salah satu unsur kehidupan manusia yang berperan untuk mengembangkan suatu masyarakat. Teknologi dipandang sebagai ilmu tentang sejumlah teknik yang diciptakan masyarakat untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas kehidupan suatu masyarakat. E. Materi belajar sistem bahasa. Salah satu materi budaya belajar yang bersifat khas adalah bahasa. Materi budaya belajar ini mendapat perhatian yang besar oleh antropologi mutakhir. Mengingat bahasa dipandang menjadi pangkat terwujud suatu kebudayaan. Bahasa tidak hanya diartikan sekedar suara atau bahasa lisan, melainkan juga dengan tulisan. Bahasa tulisan, bahkan bahasa gerak atau bahasa isyarat. F. Materi pembelajaran sistem kesenian. Kesenian adalah unsur budaya yang berusia tua. Sebagai pembelajarannya, kesenian secara tidak langsung maupun langsung dijalankan dengan budaya belajar. Melihat citranya yang indah memungkinkan individu atau kelompok sosial mempelajari kesenian setempat ataupun kelompok lain secara khusus. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai konsep budaya belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok 7 lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transmisi budaya belajar. Budaya belajar bukanlah suatu yang diturunkan secara genetik atau heredetik, melainkan melalui proses belajar oleh individu atau kelompok sosial lingkungannya. Budaya belajar dapat juga dipandang sebagai proses adaptasi manusia dengan lingkungannya, baik berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Sistem pengetahuan belajar digunakan untuk adaptasi dalam kerangka untuk kebutuhan hidup, yakni 1. Syarat dasar alamiah yang berupa kebutuhan biologi seperti pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, dan stamina. 2. Syarat kejiwaan, yakni pemenuhan kebutuhan akan perasaan, tenang, keterkecualian, kegelisahan, berbagai kebutuhan jiwa lainnya. 3. Syarat dasar sosial, yakni kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, dapat melangsungkan hubungan, dapat mempelajari kebudayaan, dapat mempertahankan diri dari serangkaian musuh. Pewarisan budaya belajar dapat disamakan dengan istilah transmisi kebudayaan, yakni suatu usaha untuk menyampaikan sejumlah pengetahuan atau pengalaman untuk dijadikan sebagai pegangan dalam meneruskan estafeta kebudayaan. Faktor yang menentukan dalam mempelajari budaya belajar adalah lewat komunikasi dengan simbol bahasa. 1. Kepribadian dan budaya belajar.
Pembahasan kepribadian pada umumnya membicarakan aspek internal individu, sementara budaya belajar membahas dengan aspek eksternal individu. 1. Kepribadian yang selaras. Teori sosialisasi adalah suatu teori yang digunakan untuk menganalisis tentang adanya kepribadian yang selaras dengan lingkungannya. B. Kepribadian yang menyimpang. Sementara itu terdapat pula teori yang menentang adanya kepribadian publik melalui sosialisasi yang psikoanalisis. Teori ini beranggapan bahwa perkembangan kepribadian adalah suatu yang sederhana seperti yang digambarkan. 2. Sarana pewarisan budaya belajar. Usaha pewarisan bukan sekedar menyampaikan atau memberikan sesuatu yang material, melainkan yang penting adalah menyampaikan nilai-nilai yang dianggap terbaik yang telah menjadi pedoman baku dalam masyarakat. 3. Lingkungan pendidikan keluarga. Kajian antropologi pendidikan, lingkungan keluarga merupakan unit sosial yang paling kecil dan menjadi salah satu lingkungan yang mendapat perhatian penting dalam mengenai fenomena sosial yang berimplikasi kepada pengenalan sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Pewarisan kebudayaan keluarga mempunyai peranan penting karena dalam keluarga itulah suatu generasi dilahirkan dan dibesarkan. Mereka mendapatkan pelajaran pertama kali di keluarga. Apalagi bagi masyarakat yang belum mengenal dan menciptakan lingkungan pendidikan formal. Di dalam lingkungan keluarga terdapat fungsi utama keluarga, yaitu A. Fungsi seksual keluarga melalui perkawinan. B. Pusat perekonomian. C. Fungsi edukasi. Inti proses pewarisan budaya melalui keluarga adalah terjadinya interaksi berjalan perlahan tetapi pasti dan prosedur yang dibelit-belit ataupun fokus perhatiannya, yaitu dengan meneliti tentang pola pengasuhan anak. 4. Lingkungan pendidikan masyarakat. G.V. Gillian mengartikan masyarakat sebagai sekelompok manusia yang tersebar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan untuk hidup bersama. Masyarakat terdiri atas kesatuan-kesatuan yang paling kecil. 5. Lingkungan pendidikan sosial. Sekolah adalah sarana yang diciptakan oleh masyarakat yang berfungsi untuk melaksanakan pembelajaran. Pendidikan di sekolah dalam kerangka pewarisan budaya jelas sekali arahnya para pendidik yang bertugas sebagai guru melakukan penyampaian pengetahuan dan interaksi moral. Itu berdasarkan rancangan adalah program yang sesuai dengan sistem pengetahuan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. 6. Lingkungan pendidikan media massa. Media massa adalah suatu bagian dalam masyarakat yang bertugas menyebarluaskan berita, opini, pengetahuan. Sifat media massa adalah mencari bahan pemberitaan yang aktual atau hangat, menarik perhatian dan menyangkut kepentingan bersama. Berdasarkan sifatnya, media massa adalah salah satu fungsi sebagai media kontrol yang terjadi berbagai penyimpangan dari nilai dan norma serta aturan yang berlaku di masyarakat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang C, yaitu proses perubahan budaya belajar. Jadi, proses perubahan budaya belajar ini memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses tersebut, yaitu faktor waktu dalam perubahan budaya belajar. Faktor waktu disebut juga perubahan budaya belajar yang alamiah. Budaya belajar ini berlangsung secara perlahan tetapi pasti berkembang. Yang kedua yaitu faktor kontak budaya dalam perubahan budaya belajar. Kontak budaya dalam perubahan budaya belajar dalam proses peniruan atau pengambilan suatu unsur budaya luar untuk kemudian dijadikan kepentingan memenuhi kebutuhan bagi suatu masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor kecepatan dalam perubahan budaya belajar. Kecepatan perubahan budaya belajar menjadi prinsip dasar dalam perubahan budaya belajar, di mana perubahan budaya belajar ini pada dasarnya berlangsung dari awal atau sederhana menuju kompleks. Yang keempat, akulturasi budaya belajar. Akulturasi budaya belajar dikemukakan pada tahun 1934 oleh sebuah lembaga penelitian ilmu sosial internasional yang anggotanya yang terkenal yaitu seperti Rothschild, Linton, dan Herskovits, yang merumuskan definisi tentang akulturasi meliputi sebuah fenomena yang timbul sebagai akibat adanya kontak manusia secara langsung dan terus-menerus. Yang kelima yaitu asimilasi budaya belajar. Asimilasi dapat dipandang sebagai proses sosial yang ditandai dengan
dengan makin bergantungnya perbedaan-perbedaan antar individu dan antar kelompok serta dengan semakin eratnya persatuan dalam segi aktivitas. Yang keenam yaitu inovasi budaya belajar. Konsep inovasi dibedakan dalam dua term, yaitu discovery dan invention. Keduanya memiliki orientasi yang sama namun memiliki perbedaan. Individu atau kelompok masyarakat yang memiliki konfigurasi mental dalam budaya belajar akan berjalan melalui 3 tahap, yaitu tahap analisis, tahap identifikasi, dan tahap substitusi. Yang ketujuh yaitu difusi budaya belajar. Difusi budaya belajar dipandang sebagai proses penyebaran dari suatu budaya belajar individu ke individu lainnya, atau intramasyarakat, atau dari masyarakat ke masyarakat lainnya, atau difusi intermasyarakat. Nilai suatu budaya belajar baru diterima oleh masyarakat karena berkesesuaian dengan sistem gagasan, kebiasaan, serta emosinya, maka budaya belajar akan menjadi gejala universal. Dan yang ke-8 yaitu dampak perubahan budaya belajar. Besarnya tuntutan budaya belajar baru dari dalam disebabkan karena semakin besarnya tuntutan akan kebutuhan hidup. Adanya kesempatan atau peluang dimiliki oleh lingkungan tersebut untuk kemungkinan terjadinya perubahan budaya belajar. Bila peluang tersebut dipandang menguntungkan dalam kehidupan sosial, sangat besar kemungkinan perubahan budaya belajar baru akan diterima. Dampak perubahan budaya belajar dalam kehidupan dapatlah kita amati dalam kejadian sehari-hari di lingkungan kita. Setiap individu atau kelompok masyarakat menginterpretasikan semakin sulitnya kehidupan dan semakin ketatnya persaingan yang menjadikan individu atau kelompok sosial mengubah pola budaya belajar dalam kehidupannya. Baiklah, sekian, terima kasih. Baiklah, itu tadi saja presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.